Kita pembukaan dulu kali. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di webinar Komunitas Bukalapak Pelatihan Go Online ini. Di hari ini teman-teman selama 2 jam ke depan akan ditemani oleh saya Ayudia dari tim Merchant Community and Engagement dan juga bersama rekan Saya Ines, saya. sama dari tim Merchant and Community Engagement Bukalapak. Betul. Nah, kita di tim community ini memang saat ini selama work from home selama situasi seperti ini kita akan lebih sering mengadakan kelas-kelas yang sifatnya online. Jadi teman-teman bisa terus mengikuti kelas-kelas kita yang lainnya ya setelah ini, ataupun juga nanti di hari Jumat depan ada kelas selanjutannya setelah kelas yang hari ini. Jadi kelanjutannya itu seperti upload foto produk, lalu cara penamaan produk yang benar dari mulai judul produk dan juga deskripsi produk, lalu tentang ekspedisi, lalu juga tentang keamanannya seperti itu. Gitu. Dan harapannya dari kelas hari ini kita kuatkan dulu pondasi-pondasinya sehingga kita ketika mengikuti kelas-kelas lainnya kita udah siap gitu ya. Oke, Ya. di materi pertama ini kita akan mulai dengan materi seputar why go online, atau lebih tepatnya kenapa sih kita harus kita harus berjualan secara online gitu. Memang semenarik apa sih sebenarnya berjualan secara online itu, terlebih di marketplace. Oke, kita akan mulai. Sebenarnya kita di sini akan berbicara tentang tren marketplace. Wah, ini agak typo sedikit. Marketplace itu sendiri apa? Jadi tren marketplace ini sebenarnya di Indonesia cenderung meningkat dari 2015, 2018 dan juga diprediksi nih di tahun 2025 akan terjadi peningkatan. Dengan terjadinya peningkatan tersebut, yang mana akan berkorelasi dengan pendapatan bahwa para seller yang mulai berkecimpung di dunia marketplace ini akan juga meningkat nih dari sisi penghasilannya gitu. Nah, tapi selalu ada juga pertanyaan nih dari orang-orang yang bertanya, kira-kira kalau misalnya saya baru banget buka uh, lapak gitu di marketplace, apakah tidak takut kalah saingnya nih sama pelapak-pelapak yang sudah lebih dahulu besar gitu namanya. Tapi tenang aja karena selalu ada yang namanya peluang untuk pelapak baru karena kita ini berada di generasi discovery yang mana sebenarnya para customer ataupun pasar masyarakat kita nih senang gitu berkunjung kepada toko online itu. Selain dengan didukung oleh hal tersebut, karena mereka udah mulai sering mengecek-ngecek toko online, terus juga dari sisi customer pun juga melihat nih apakah pelapak baru tersebut menjual produk yang lebih menarik dari pelapak-pelapak yang lainnya, atau misalnya promosi yang ditawarkan, harganya pun juga cukup affordable atau misalnya cukup dengan daya belinya mereka. Terus juga bisa melihat ulasan-ulasan yang ada dari orang lain terkait produk yang dijual oleh pelapak baru tersebut. Nah, jadi ini adalah 3 faktor yang memang menguatkan kita bahwa kita sebagai pelapak baru untuk tidak usah takut nih untuk bisa mulai go online atau terutama di marketplace, karena yang pertama tadi jika kalau produknya menarik pasti orang akan masuk gitu, akan mengunjungi lapaknya teman-teman itu sendiri. Terus juga apalagi didukung oleh promosi dan harga yang menarik serta sudah adanya ulasan-ulasan dari orang lain. Di sini juga bisa aku tambahkan bahwa tidak hanya tentang produk yang menarik, tapi juga produk yang memang sangat-sangat dibutuhkan gitu oleh masyarakat, sesuai dengan timingnya. Kayak right moment, right time itu adalah kunci ketika kita berbisnis ya. Jadi kita menjual produk yang tepat di momen yang tepat gitu. Nah, selain itu juga karakter dari generasi discovery atau generasi yang memang senang untuk mengulik gitu, sederhananya. Ini adalah beberapa fun fact gitu ya, bahwa 76% mereka tuh menemukan barang yang mereka inginkan di online. Jadi kadang-kadang misalnya pengen beli barang, kalau dulu cenderung ini offline aja gitu ya kan, pergi aja offline ke toko fisik atau dan lain sebagainya, karena ditakutkan di online itu tidak ketemu gitu barang yang diinginkannya. Tapi saat ini tenang saja, di online itu sudah banyak banget nih
behavior atau perilakunya untuk orang pergi ke online itu udah terbentuk gitu. Jadi jangan khawatir untuk tidak adanya pembeli di toko kita. Gitu. Selain itu juga di sini kan kita sebagai seller pastinya kita membutuhkan suatu tempat online untuk berjualan. Jadi bisa aja nih banyak pilihan sebenarnya. Ada kita bisa memilih untuk berjualan melalui website sendiri atau misalnya berjualan di sosial media atau kita punya pilihan lain itu di marketplace, salah satunya di Bukalapak. Nah, kalau misalnya kita udah go online ini sebenarnya ketika kita berjualan di 3 platform ini tentunya akan semakin bagus ya gitu. Dan jadi misalnya kita berjualan di sosial media, terus juga kita akan masukkan nih link-link lapaknya kita di marketplace sehingga jadi kita bisa menyasar banyak pasar di tempat yang berbeda-beda. Jadi kita pun juga harus paham juga nih apakah produk kita ini sebenarnya lebih banyak dicari sama orang tuh di mana orang tuh berkerumun kumpul gitu kan untuk membeli produk yang kita jual itu banyaknya di mana ya. Misalnya kalau misalnya setelah itu juga teman-teman bisa arahkan tuh ke marketplace karena kita semua karena di marketplace pun juga tentunya punya keunggulan yang tidak diakomodir di platform lain seperti misalnya nih dari sisi keamanannya, dari sisi kemudahan dalam mengelola toko dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan pada saat sesi overview Bukalapak kayak gitu. Nah di Bukalapak sendiri juga kita di marketplace pasti punya sudah ada pendahulu-pendahulu kita yang sudah sukses juga di berjualan di Bukalapak. Nah, kalau misalnya mau seperti mereka, teman-teman bisa mulai nih berjualan di Bukalapak dengan kategori-kategori yang macam-macam gitu ya, ada kesehatan, handphone dan sebagainya. Oke. Nah, di sini juga teman-teman bisa tambah cuan nih bersama Bukalapak. Dia adalah transaksi yang memang berurutan ya di per kategori ini. Misalnya dari perlengkapan industri, elektronik, food, fashion, otomotif, hobi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya keuntungan berjualan di Bukalapak ataupun di marketplace juga nih sama nih, yaitu yang pertama teman-teman tentunya bisa memperluas pasar ya. Dengan tadi yang seperti yang saya jelaskan, kalau misalnya teman-teman berjualan online kan sebenarnya banyak banyak platformnya. Nah di situ bisa saling terkoneksi nih satu sama lain platformnya dan juga bisa tapi transaksinya bisa di Bukalapak karena banyak keuntungan sistem yang memang belum bisa disupport di platform lain misalnya. Nah terus juga selain itu juga buka toko di Bukalapak juga gratis kok. Jadi teman-teman nggak usah keluar lagi biaya untuk buka toko. Terus juga mudah kelola toko. Teman-teman bisa mau bukanya tuh di hari Senin sampai Rabu aja gitu. Silakan diperbolehkan. Selain itu juga teman-teman juga tidak nggak usah lagi tuh bersih-bersih toko gitu ya. Gitu. Terus juga misalnya kalau di marketplace ini kita terutama di Bukalapak kita punya customer service yang akan handle teman-teman selama 24 jam gitu. Nah, sebenarnya sekarang persiapan apa aja sih sebenarnya yang harus go online di Bukalapak ini? Nah, yang pertama tentunya produk yang dapat dijual, terus juga rekening bank, lalu email aktif dan valid, lalu nomor handphone yang aktif, serta tentunya koneksi internet. Nah, dengan adanya kemudahan ini, saatnya teman-teman bisa tuh mencoba untuk berjualan di Bukalapak gitu. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan boleh silakan diajukan pertanyaannya di kolom chat itu ya. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke Bukalapaknya aja ya, Kanes ya. Biar nanti pertanyaannya jadi sekaligus ya. Oke. Mikrofonnya belum ada, Nes. Oke, udah ada suaranya ya? Udah.
Oke, selanjutnya materi yang akan disampaikan adalah mengenai overview Bukalapak. Kalau tadi Ayu tentang why go online dan garis besar mengenai marketplace, saya akan memberikan pemaparan mengenai Bukalapak. Apa sih Bukalapak itu? Bukalapak adalah salah satu perusahaan teknologi yang bergerak di bidang marketplace, dan tahun ini kita sudah di tahun ke-10, dan kami tumbuh berkembang dan maju bersama lebih dari 4 juta pelapak dan juga 2 juta mitra UMKM yang dengan harapan bisa membawa dampak bagi perekonomian tanah air. Nah, selain marketplace atau tempat jual beli barang online, ada apa aja sih di Bukalapak? Nah, selain barang fisik yang dijual, di Bukalapak juga ada voucher, ada pulsa, ada reksa, ada emas, ada voucher game gitu. Bayar pajak pun sudah bisa di Bukalapak. Jadi memang one stop lah, Bukalapak tuh ada semua. Nah, sekilas tentang Bukalapak, setiap bulannya ada 90 juta pengunjung aktif dan transaksi yang ada di Bukalapak tuh sekitar lebih dari 2 juta. Ada 900 lebih official brands, lalu 5 juta pelapak aktif per bulan, dan juga ada 2,5 juta mitra Bukalapak di seluruh Indonesia. Dengan berkembangnya Bukalapak, saat ini kita CEO kita karena Mas Zaki sudah tidak menjadi CEO Bukalapak, saat ini CEO kita adalah Bang Rahmat Kaimuddin. Lalu saya tadi sudah bilang sebelumnya ini adalah tahun ke-10 Bukalapak. Dan Bukalapak memang bertujuan menjadi perusahaan yang sustain, dan tentu saja Bukalapak terus berinovasi dalam mendukung UMKM. Kita juga sudah bekerja sama dengan Google untuk mitranya untuk mendaftarkan lebih dari 95.000 kios tradisional di Google Maps dan Hangout. Ini pakai Google Business nih kalau nggak salah. Lalu apa aja sih keuntungan di Bukalapak? Teman-teman bisa perluas pasar nih, jadi nggak cuma offline aja, teman-teman bisa ketemu dengan calon pembeli online di seluruh Indonesia gitu, dan juga bisa menemukan reseller atau dropship partner-partner bisnis juga di Bukalapak. Lalu buka tokonya itu gratis, segampang membuat sosial media. Lalu mudah juga kelola tokonya, nggak usah maintenance yang maintenance-nya pun tidak susah gitu. Lalu tentu saja kita juga ada customer service yang siap 24 jam membantu teman-teman. Lalu ada mudah mengelola karyawan. Nanti ini teman-teman bisa belajar lebih lanjut, ada di Seller Center. Metode pembayarannya pun beragam. Jadi karena memang kita menggunakan rekening bersama, tidak hanya melalui bank, teman-teman juga nanti bayarnya tuh bisa beli lewat kantor pos, bisa juga lewat minimarket gitu. Ekspedisi yang bekerja sama dengan kita pun sudah banyak, dari yang instan sampai reguler, dan tentu saja sistem keamanan kita sangat mumpuni. Kita pun punya tim khusus untuk menjaga keamanan di Bukalapak. Lalu bagaimana Bukalapak membantu berjualan secara online? Di Bukalapak, penjual layaknya berjualan seperti di offline saja, jadi bisa menetapkan sendiri harga diskonnya, harganya, dan mengikuti program-program campaign dan flash deal yang sudah disediakan oleh Bukalapak. Nah, bagaimana sih biar lebih cuan? Kita juga memiliki fitur promosi yang bisa digunakan teman-teman, yaitu ada push, promoted push, dan promoted keyword. Ini adalah fitur-fitur berbayar Bukalapak untuk memudahkan teman-teman berjualan, seperti membantu di pencariannya, dan juga membantu membuat judul. Lalu apa itu super seller? Super seller adalah program untuk pelapak terpilih yang dimaksudkan untuk mengeksklusifkan pelapak terpilih mata pembeli. Jadi nanti ada badge khusus, dan juga ada layanan dan fitur eksklusif jika teman-teman bergabung dengan super seller. Lalu apa saja sih produk yang boleh dijual di Bukalapak? Ini adalah kategori produk yang bisa dijual di Bukalapak. Ini hanya sebagian, masih ada yang lain lagi. Tadi ada yang jual makanan, boleh kok di Bukalapak gitu. Ada fashion, ada kesehatan, kamera, hobi, dan sebagainya.
Nah, ini adalah metode pembayaran yang tadi saya sebutkan. Bisa dilihat ada minimarket, ada Pos Indonesia, ada Aku Laku, dan Kredivo yang bisa nyicil, gitu. Terus bisa pakai kartu kredit juga. Jasa pengiriman dari yang reguler seperti JNE, Tiki, Pos, kita juga ada yang instan seperti GoSend dan Grab Express. Kira-kira apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan go online? Yang pertama, pasti produk barang yang untuk dijual. Lalu rekening bank yang aktif, email aktif, nomor handphone yang aktif, dan yang pasti koneksi internet. Komunitas Bukalapak. Nah, tadi kan saya sama Ayu memperkenalkan diri kalau kami dari divisi komunitas. Nah, komunitas Bukalapak adalah sekumpulan komunitas yang terdiri dari pelapak-pelapak di seluruh Indonesia gitu. Nah, pelapak-pelapak ini bergabung dalam satu grup sesuai dengan domisilinya dan memang biasanya kita suka kopdar selama setiap bulannya gitu. Jadi ketemu, kita sharing, kita apa berkeluh kesah tentang jualan seperti apa, saling kerjasama, saling support gitu. Karena memang tagline-nya dari komunitas itu nambah ilmunya dan laris jualannya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan komunitas Bukalapak memang yang saya tampilkan yang offline ya. Ada kopdar reguler yang dilakukan setiap bulan, ada belajar ngelapak bersama komunitas. Ini seperti go online ya, tapi karena ini kita lakukan secara offline di sebelum social distancing, jadi saat PSBB seperti ini kita online melalui webinar. Ini ada contoh kegiatan kita. Ada juga program Sekandi, program khusus untuk pelapak-pelapak perempuan. Kegiatannya macam-macam, nggak cuma jualan, kadang kita belajar, kita juga mengenai kesehatan, hobi, dan sebagainya. Social activities, biasanya kita setiap Ramadan melakukan bakti sosial, atau jika ada teman-teman yang kemarin di Palu, peduli gempa Palu dan Donggala, kita pun sesama pelapak komunitas saling membantu. Ini juga ada pelatihan kepemimpinan untuk ranger-ranger atau koordinator atau ketua komunitasnya di setiap kota. Lalu ada kopdar piknik, jadi teman-teman biasanya karena sudah dekat ya, jadi seperti keluarga, jadi suka mengadakan kopdar piknik. Ini di Bali kayaknya nih, teman-teman Blitar waktu jalan-jalan ke Bali. Nah, gimana sih cara gabung ke komunitas? Teman-teman yang ingin bergabung ke komunitas nanti bisa masuk di seller.bukalapak.com/community. Jadi setelah teman-teman login di laptopnya atau di desktop, buka website ini, lalu setelah itu klik hubungi PIC. Setelah hubungi PIC, nanti akan muncul seperti ini nih, gabung komunitas Jakarta Raya. Ini untuk teman-teman yang domisili di Jakarta. Nanti misalnya di Jogja akan otomatis generate masuknya ke Jogja. Diklik lagi hubungi PIC, setelah itu teman-teman akan dihubungi oleh tim kami untuk bergabung ke komunitas. Gitu. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman terkait dengan Bukalapak dan komunitas. Oke, terima kasih Nes. Apakah di sini teman-teman udah pada join komunitas Bukalapak kah? Mungkin sempat